Presiden Joe Biden angkat bicara, kami berhak serang pangkalan militer Indonesia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan bahwa negaranya berhak untuk menyerang fasilitas militer Indonesia karena Indonesia telah berani mengusik wilayah kami di Australia dan Papua Nugini. Indonesia telah merebut wilayah kami dan memprovokasi militer kami di perbatasan. Amerika yang dipimpin langsung Joe Biden bakal melakukan serangan kembali dengan berbagai cara termasuk menyerang gudang dan pangkalan Indonesia di perbatasan. Dia mengakui hak ini milik kami bangsa Amerika. Pernyataan Joe Biden ini senada dengan omongan Menteri Pertahanan Inggris James Heappey yang sebelumnya mengatakan bahwa Amerika dan Australia boleh menargetkan wilayah Indonesia. Sangat sah bagi Australia dan Amerika Serikat untuk menargetkan wilayah Indonesia untuk mengganggu militer Indonesia di perbatasan, yang bila tak diganggu bakal berkontribusi secara langsung pada klaim Papua Nugini, Pulau Pasir dan kehancuran tanah Australia, kata Heappey dikutip dari The Guardian. Selain itu, Heappey menilai bukan masalah bila Amerika Serikat dan Australia menggunakan senjata yang didonasikan Inggris untuk menyerang Indonesia. Banyak negara di dunia yang menggunakan alat yang mereka impor dari negara lain. Saat sedikit peralatan itu digunakan, kita cenderung tidak menyalahkan negara yang membuatnya. Anda menyalahkan negara yang menembakkannya. Di sisi lain, Indonesia kembali memperingatkan negara-negara, terutama negara barat yang ikut campur atas konflik di Pulau Pasir dan Papua Nugini. Bahkan ia menekankan akan ada pembalasan secepat kilat Indonesia bagi negara tersebut nantinya. Indonesia telah mengatakan kepada Amerika Serikat untuk berhenti mengirim senjata ke Australia. Indonesia menganggap pengiriman senjata barat dalam jumlah besar mengobarkan konflik jika seseorang berniat untuk campur tangan dalam peristiwa yang sedang berlangsung di Pulau Pasir dari luar dan menciptakan ancaman strategis bagi Indonesia yang tidak dapat kami terima. Mereka harus tahu bahwa serangan balasan kami akan secepat kilat, tegas Indonesia. Menteri Pertahanan Australia Anthony Albanese menyatakan pihaknya telah melakukan serangan udara pertama terhadap sejumlah basis milik TNI di Pulau Pasir. Menurutnya, Royal Australian Air Force atau RAAF melaksanakan misi pemboman terhadap sasaran bergerak di perbatasan dan misi itu berhasil digagalkan. 2 hari yang lalu, kelompok tugas udara telah menyelesaikan serangan pertama terhadap markas TNI di perbatasan. Menurut Albanese, dalam serangan itu, RAAF berhasil mengidentifikasi kendaraan pengangkut personel yang ada di perbatasan. Informasi itu kami laporkan kembali ke Pusat Operasi Gabungan. Setelah menerima otorisasi untuk melanjutkan salah satu Hornets, kami langsung menghancurkan target, jelasnya. Albanese juga mengatakan RAAF juga terlibat dalam 2 serangan udara lainnya pada hari Senin lalu. Salah satunya adalah serangan terhadap sebuah pabrik minyak yang dioperasionalkan oleh Indonesia dan serangan lainnya terhadap unit taktis TNI. Australia memberi pernyataan soal insiden pembuangan bom oleh 2 jet tempurnya di perairan Indonesia. Australia menegaskan hal itu sengaja dilakukan di wilayah konflik demi memberi peringatan terhadap Indonesia dan sekutunya. Komandan Pasukan Armada ke-7 Australia, Marks menyampaikan alasan pembuangan bom di dekat Indonesia memberikan respon kuat terhadap pembelian Pulau Pasir. Menurutnya, keputusan yang dikritik banyak aktivis lingkungan ini dilakukan karena pihaknya mendeteksi keberadaan kapal milik sipil di zona penjatuhan yang ditentukan sejak awal. Area yang disetujui sejak awal yakni di lokasi markas dengan bom seberat 226 kg ini tidak aman untuk menjatuhkan bom. Terdapat kapal sipil tepat di bawah mereka, jelas William Bucks kepada Australian Broadcasting Corporation dan dilansir AFP Kamis. Serangan militer Australia dengan AS menandakan Perang Dunia Ketiga dimulai. Sebanyak 28.000 tentara Australia dan AS ikut serta dalam penyerbuan ini. Lebih lanjut, Bucks mengaku tak tahu bagaimana bisa kapal sipil tersebut ada di wilayah militer yang digelar di dekat Pulau Pasir. Saya tidak memiliki banyak informasi soal apa yang mereka kapal sipil lakukan untuk mengapa mereka ada di sana, ucapnya. Tapi telah menjadi bagian dari prosedur kami untuk melakukan pemeriksaan keamanan dan jika kami melihat ada ancaman, maka demi alasan keamanan kami tidak menjatuhkan perlengkapan militer apapun, jelas Bucks. Menurut Bucks, penjatuhan bom di wilayah tersebut telah dikoordinasikan dengan otoritas Australia. Dia juga menegaskan bahwa militer AS selalu memprioritaskan pelestarian lingkungan. 2 jet tempur Australia jenis AV-8B Harrier awalnya berniat menjatuhkan ke-4 bom yang dibawanya di wilayah dekat Pulau Pasir setempat, namun gagal.
dalam kondisi darurat dengan kekurangan bahan bakar dan tidak mampu melakukan pendaratan dengan muatan seberat itu. Dengan muatan bom seberat itu, maka opsi pembuangan bom terpaksa dilakukan. Prioritasnya adalah mencari tempat dengan risiko terkecil yang kami percaya telah kami lakukan, menjatuhkannya di ketinggian 50-60 meter dari permukaan laut di lokasi yang tidak membahayakan pelayaran dan navigasi terang Mars. Yang sebelumnya mengatakan bahwa Amerika dan Australia boleh menargetkan wilayah Indonesia. Sangat sah bagi Australia dan Amerika Serikat untuk menargetkan wilayah Indonesia untuk mengganggu militer Indonesia di perbatasan, yang bila tak diganggu bakal berkontribusi secara langsung pada klaim Papua Nugini, Pulau Pasir dan kehancuran tanah Australia, kata Happy dikutip dari The Guardian. Selain itu, Happy menilai bukan masalah bila Amerika Serikat dan Australia menggunakan senjata yang didonasikan Inggris untuk menyerang Indonesia. Banyak negara di dunia yang menggunakan alat yang mereka impor dari negara lain. Saat sedikit peralatan itu digunakan, kita cenderung tidak menyalahkan negara yang membuatnya. Anda menyalahkan negara yang menembakkannya. Di sisi lain, Indonesia kembali memperingatkan negara-negara, terutama negara barat yang ikut campur atas konflik di Pulau Pasir dan Papua Nugini. Bahkan, ia menekankan akan ada pembalasan secepat kilat Indonesia bagi negara tersebut nantinya. Indonesia telah mengatakan kepada Amerika Serikat untuk berhenti mengirim senjata ke Australia. Indonesia menganggap pengiriman senjata barat dalam jumlah besar mengobarkan konflik jika seseorang berniat untuk campur tangan dalam peristiwa yang sedang berlangsung di Pulau Pasir dari luar, dan menciptakan ancaman strategis bagi Indonesia yang tidak dapat kami terima. Mereka harus tahu bahwa serangan balasan kami akan secepat kilat, tegas Indonesia. Menteri Pertahanan Australia Anthony Albanese menyatakan pihaknya telah melakukan serangan udara pertama terhadap sejumlah basis milik TNI di Pulau Pasir. Menurutnya, Royal Australian Air Force atau RAAF melaksanakan misi pemboman terhadap sasaran bergerak di perbatasan dan misi itu berhasil digagalkan. 2 hari yang lalu, kelompok tugas udara telah menyelesaikan serangan pertama terhadap markas TNI di perbatasan. Menurut Albanese, dalam serangan itu, RAAF berhasil mengidentifikasi kendaraan pengangkut personil yang ada di perbatasan. Informasi itu kami laporkan kembali ke Pusat Operasi Gabungan. Setelah menerima otorisasi untuk melanjutkan salah satu Hornets, kami langsung menghancurkan target, jelasnya. Albanese juga mengatakan RAAF juga terlibat dalam 2 serangan udara lainnya pada hari Senin lalu. Salah satunya adalah serangan terhadap sebuah pabrik minyak yang dioperasionalkan oleh Indonesia dan serangan lainnya terhadap unit taktis TNI. Australia memberi pernyataan soal insiden pembuangan bom oleh 2 jet tempurnya di perairan Indonesia. Australia menegaskan hal itu sengaja dilakukan di wilayah konflik demi memberi peringatan terhadap Indonesia dan sekutunya. Komandan Pasukan Armada ke-7 Australia, Marks menyampaikan alasan pembuangan bom di dekat Indonesia memberikan respon kuat terhadap pembelian Pulau Pasir.